Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasca Kerajaan Pajang runtuh, Mataram bangkit menggantikan Pajang. Raja Mataram Panembahan Senopati berusaha memperluas daerah kekuasaan dengan menaklukkan kadipaten lainnya. Tapi ada yang mengganjal hati Panembahan Senopati. Desa Mangir tidak mau mengakui dan takluk kepada Mataram. Desa Mangir sendiri merupakan daerah perdikan bebas pajak. Majapahit dan pimpinannya Ki Ageng Mangir Wanabaya tidak menyatakan takluk kepada Mataram. Sebelum melanjut silahkan klik subscribe, like dan share video ini, agar kami tetap semangat mengulas kisah-kisah lainnya. Menurut naskah Babat Bedahing Mangir, Pupuh dan Danggula, di dalam Pupuh ini diceritakan kisah pada zaman Mataram, sudah menjadi kenyataan bahwa pada zaman dahulu, yaitu zaman Mataram ada seorang pemuda ksatria, bernama Kiai Ageng Wanabaya, tinggal di desa Mangir, yang masih termasuk wilayah daerah Mataram. Kiai Ageng Wanabaya mempunyai senjata tombak bernama Kiai Barukuping atau Baruklinting yang mempunyai kekuatan luar biasa. Senjata yang ampuh ini menyebabkan Kiai Ageng Wanabaya merasa tidak perlu memberi penghormatan kepada Panembahan Senapati, Raja di Mataram. Sudah banyak sahabat kanan kirinya mengingatkan kepada Kiai Ageng Wanabaya agar memberikan penghormatan kepada Panembahan Senopati di Mataram, supaya masyarakat di Mangir dapat hidup tenteram dan damai. Daerah kanan kiri desa Mangir telah tunduk kepada Mataram dan apalagi Mangir lebih kecil daerahnya dibanding Mataram. Kiai Ageng Wanabaya berpendapat bahwa daerah Mangir bukan milik kerajaan Mataram tetapi milik Tuhan dan ini tanah leluhur dari orang tua kami. Kiai Ageng Wanabaya tidak mau tunduk kepada sesama manusia, sehingga sahabat-sahabatnya heran kenapa tidak memikirkan kesejahteraan masyarakatnya. Sudah tiba waktunya, Kiai Ageng Wanabaya meninggalkan keduniawian pindah ke dunia kapanditan. Kekuasaannya diserahkan kepada anaknya yang kemudian bernama Kiai Ageng Wanabaya, seperti nama orang tuanya. Tabiat anaknya juga seperti orang tuanya bahkan melebihi. Menuruti kehendaknya sendiri, sombong, angkuh bahkan berani menentang Mataram. Pada waktu itu Panembahan Senapati berkuasa di kerajaan Mataram, rasa memikirkan Kiai Ageng Wanabaya yang tidak patuh dan mempunyai tombak Barukuping yang sangat sakti. Di dalam suatu rapat paripurna Adipati Mandaraka memberikan masukan agar Kiai Ageng Wanabaya tidak diserbu tetapi melalui pendekatan diplomasi dengan dibujuk saja. Di dalam tembang Pocung Panembahan Senopati menerima masukan dari Adipati Mandaraka. Dari hasil musyawarah akhirnya diputuskan agar Raden Ayu Pambayun yang diberi tugas untuk melaksanakan siasat yang telah diatur oleh para pembesar di Mataram. Siasat yang akan dijalankan dengan cara mengamen wayang di daerah Mangir. Raden Ayu Pambayun dan teman-teman disuruh menggunakan nama samaran. Raden Ayu Pambayun patuh kepada perintah orang tuanya. Sebelum berangkat menuju Mangir, Panembahan Senopati berpesan, agar nanti setelah bertemu dengan Kiai Ageng Wanabaya, jangan selalu menuruti kehendaknya Kiai Ageng Wanabaya. Bujuklah Kiai Ageng Wanabaya agar bersedia menghadap Panembahan Senopati. Setelah bersedia menuruti permintaanmu, layanilah Kiai Ageng Wanabaya sebaik-baiknya. Kemudian carilah tombak Barukuping sampai ketemu dan usapkaplah dengan pakaian dalammu sampai 3 kali. Setelah pesan-pesan itu disampaikan, Panembahan Senopati kemudian menceritakan asal-usul tombak Barukuping. Secara ringkas cerita itu adalah sebagai berikut. Pada suatu waktu ada seorang gadis Endang hamil atas perbuatan seorang pendeta, guru, setelah lahir berupa ular. Setelah besar ular menanyakan siapa ayahnya. Dijawab oleh Endang bahwa ayahnya bertapa di puncak gunung. Ular pergi ke puncak gunung, dan bertemu dengan sang pendeta. Sang pendeta tidak mengakui kalau itu anaknya. Dia mau menerima jika naga dapat melingkari puncak gunung. Di dalam tembang Kinanti, diceritakan bahwa kurang selangkah lagi dapat bertemu antara kepala dengan ekor. Agar kepala dengan ekor dapat bertemu, maka lidah naga disuruh menjulurkan. Setelah menjulur lidah naga dipotong oleh sang pandita. Lidah naga oleh sang pandita ditaruh di atas pohon, lalu menjadi mata tombak dan tangkainya. Jadilah tombak Barukuping dan seketika itu sang pendeta menghilang.
Selanjutnya Raden Ayu Pambayun dan rombongan berangkat menamen. Panembahan Senopati mengumumkan bahwa Putri Pambayun pergi meninggalkan kerajaan. Siapa yang dapat menemukan akan dijadikan menantu dan diangkat menjadi adipati jika laki-laki. Di dalam tembang Pangkur, Raden Ayu Pambayun dan rombongan meninggalkan kerajaan sampailah di Gunung Sewu. Di gunung ini masyarakat baru menyelenggarakan bersih desa, sehingga banyak yang menanggap wayang. Dari mulut ke mulut terdengarlah oleh Kiai Ageng Wanabaya bahwa pertunjukan wayang orang yang mengamen bagus dan sindennya cantik. Kiai Ageng Wanabaya menginginkan menanggap wayang. Melihat permainan yang bagus dan sinden yang cantik, Kiai Ageng Wanabaya akhirnya jatuh cinta kepada sang sinden. Setelah itu bertemulah Kiai Ageng Wanabaya dengan Raden Ayu Pambayun. Dalam kesempatan ini digunakan oleh Raden Ayu Pambayun untuk mencari tombak baru kuping, baru kelinting. Setelah tombak diketemukan, maka pesan panembahan Senopati dilaksanakan. Beberapa lama kemudian Pambayun berterus terang kepada Kiai Ageng Wanabaya bahwa sebetulnya ia adalah anak raja di Mataram. Di dalam Pupu Asmaradana diceritakan bahwa Kiai Ageng Wanabaya yang sudah beristri Pambayun ingin berangkat ke Mataram menghadap dan mengantar istrinya. Dalang dan segenap niaga ikut mengiringinya. Setelah mengetahui hal ini, Niaga Sandi Murcita memberitahu Adipati Martalaya bahwa Kiai Ageng Wanabaya sudah dapat dibujuk dan ingin menghadap Panembahan Senopati. Maka semua prajurit disiapkan. Kiai Ageng Wanabaya berangkat ke Mataram bersama 20 prajurit yang membawa tombak baru kuping. Di kerajaan Mataram semua hal telah dipersiapkan. Sandiguna menghadap sang raja dan melaporkan Ki Ageng Wanabaya ingin menghadap Kanjeng Panembahan Senopati. Kiai Ageng Wanabaya menyampaikan salam taklim, Pambayun sudah menjadi istri Kiai Ageng Wanabaya, dan Kanjeng Panembahan Senopati mengizinkan Kiai Ageng Wanabaya menghantarkan putrinya dan menyerahkan hasil bumi mangir. Selanjutnya Kanjeng Panembahan Senopati menerima semuanya dan merasa senang dapat mempunyai menantu yang gagah perkasa. Suasana inilah yang ditunggu-tunggu dan semua peristiwa yang lalu telah dimaafkan. Kemudian Adipati Mandaraka dan prajurit lainnya disuruh menjemput di Bantul. Di dalam Pupu Durma diceritakan ketika Kiai Ageng Wanabaya sampai di Bantul disambut sukacita. Tumenggung Wiraguna memberitahukan bahwa setelah sampai di Mataram Kiai Ageng Wanabaya akan disambut layaknya pengantin. Dengan demikian Kiai Ageng Wanabaya akan lama tinggal di Mataram. Oleh karena itu, prajurit Mangir tidak ikut ke Mataram, sebaiknya kembali ke Mangir. Sampai di Mataram Kiai Ageng Wanabaya dan Pambayun digandeng masuk ke keraton, dikawal oleh P. Mangkubumi dan P. Singasari. Kiai Ageng Wanabaya dan istri disambut dengan suatu pesta yang sangat meriah. Setelah beberapa saat P. Mangkubumi mengumumkan bahwa Kiai Ageng Wanabaya diangkat menjadi adipati membawahi daerah Kedu dan Begelen. Adipati Wanabaya dinobatkan, dengan sebuah pesta pora yang meriah. Seperti biasanya, Kanjeng Panembahan Senopati dihadap para pembesar dan prajurit. Kali ini Kanjeng Panembahan Senopati meletakkan tombak Kiai Pleret di atas batu tempat duduk dan di bawah pahanya. Ketika itu, Adipati Wanabaya menghadap dan ingin mencium lutut Kanjeng Panembahan Senopati. Bersamaan itulah nafsu amarah Kanjeng Panembahan Senopati kemudian tumbuh. Tombak Kiai Pleret yang berada di bawah paha kemudian dihujamkan ke dada Kiai Ageng Wanabaya. Selanjutnya Kiai Ageng Wanabaya ingin menubruk Kanjeng Panembahan Senopati. Tetapi dapat dihindari dan akhirnya jatuh terkena batu dan kemudian kepalanya diinjak oleh Kanjeng Panembahan Senopati dan Kiai Ageng Wanabaya tewas seketika. Setelah itu bumi Mangir dibagi menjadi 7 bagian dan dibagikan kepada prajurit-prajurit yang telah berjasa membinasakan Kiai Ageng Wanabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.